Mainkan. Apa pantunnya? Masak air. Masak rendang pakai daun salam. Kurang kuat bu. Masak rendang pakai daun salam. Daun salam dipetik di waktu petang. Kalau semuanya menjawab salam, saya doakan lunas semua hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, mudah-mudahan yang jawab salam insya Allah lunas, amin. Mungkin Pak dengan amin lunas bayar. Malam hari ini tenang awak tanpa utang, sesuk mikir meneh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mikhrajul mu'min, sadaqallahul azim. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Pinangripan ataupun yang mewakili, dan yang kami hormati Bapak Kepala Dusun, baik yang mewakili Bapak Kades maupun kadus-kadus yang datang mungkin yang tak tahu saya, dan yang kami hormati seluruh pengurus Badan Kemakmuran Masjid Al-Huda, para alim ulama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih-lebih kepada seluruh panitia, Masya Allah, yang sudah bersusah payah melaksanakan acara ini. Alhamdulillah, Masya Allah, ramai acara ini. Panggungnya pun cantik, ada kembang-kembangnya, ada lampu kelip-kelipnya. Ini minjem apa punya sendiri? Minjem. Nyewa, nggak apa-apa Pak. Zaman saya enak kok. Tapi di Solo jati kan gitu. Makanya tadi kami bisi-bisi sama Pak Marimin sama Pak sebelah. Sekarang enaklah remaja, tak pala susah-susah. Biyen ya kan Bang, ada segala macem lah. Mendirikan terata aja payah, minta duit aja payah Pak, minta duit payah Pak. Diketok pintu, tutup sebelah sana, ketok lagi sana, tutup. Begitu keluar Pak 1.000 rupiah. Begitu 1.000 rupiah, datang dia 5 orang. Suami datang, istri datang, anak 3, 5. Roti harga 2.000, tambah aqua blue 1.000,
3.000, nyumbang 1.000, 3 kali 5, 15.000, nyumbang 1.000, tumpur panitia 14.000. Kemana dicari itu Pak? Wallahu a'lam bishawab. Tapi tidak jadi masalah. Ya mudah-mudahan ini menjadi syiar dan kita doakan semoga panitia mudah-mudahan nantinya yang dapat jodoh, mudah-mudahan jodohnya jodoh yang soleh-soleha, amin. Jodohnya kaya, amin. Kalau yang lanang dapatlah ceweknya cewek yang cantik, amin. Kalau yang perempuan mudah-mudahan jodohnya laki-lakinya yang ganteng, amin. Senang kali lah kayak aku pun keren. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil. Limpahan rahmat Allah berikan kepada kita berkat nikmat dari Allah. Sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul meringankan langkah kaki kita untuk menghadiri acara Isra wal Mi'raj. Kita berkumpul pada malam hari ini punya niat hajat masing-masing. Namun balikkan niat kita, man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar dari rumahnya niatnya untuk talabul ilmi, niatnya untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka kaki langkahnya akan terhitung jihad fi sabilillah hatta yarji'ah, sampai dia kembali ke rumah masing-masing. Mudah-mudahan langkah kaki kita dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo Bapak Ibu, kita bersolawat dulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan solawat yang kita sampaikan pada malam hari ini setidaknya menjadi salah satu solawat yang akan dapat menggerakkan syafaat Nabi untuk kita semuanya. Salatullah salamullah ala Taha, semua Bapak Ibu, Rasulillah, salatullah tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil bad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selawat yang kita sampaikan kepada Rasulullah kiranya Rasul berkenan memberikan syafaatnya di hari kemudian kelak, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita memperingati malam Isra wal Mi'raj. Walaupun pada malam hari ini kita sudah berada di malam bulan Sya'ban, 27 Rajab sudah kita lalui Pak. Satu doa yang kita mintakan kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berkahi usia kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan ya Allah usia kami di bulan Ramadan. Doa ini terus kita baca, sampai tidak sampai itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita optimis, mudah-mudahan Allah sampaikan kita bisa bertemu dengan Ramadan di tahun 2025. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah,
Isra, Bapak Ibu, itu adalah sebuah perjalanan Nabi Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram ini di kota Mekah, Masjidil Aqsa ini di kota Palestina. Kalau dilalui oleh perjalanan darat, itu kurang lebih perjalanan 1 bulan lebih ataupun lebih dari 1 bulan. Ini perjalanan Bapak Ibu, namanya Isra. Kita cerita tentang Isra dulu. Kenapa Nabi Muhammad SAW di Isra Mi'rajkan Ustaz? Bukan tidak ada sebab Bapak Ibu. Isra wal Mi'raj ini Allah berikan kepada Nabi Muhammad bukan karena tidak ada sebab. Sebab pertama Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, dikisahkan bahwa Nabi di Isra wal Mi'raj kan karena Nabi Muhammad SAW dalam keadaan berduka. Kenapa berduka Ustaz? Karena ada 2 orang kekasih Nabi diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diambil oleh Allah itu tak akan pernah bisa hidup kembali di dunia, yaitu pertama pamannya yang bernama Abu Thalib dan istrinya tercinta bernama Siti Khadijah. Usia Abu Thalib diambil oleh Allah di dunia kurang lebih 80 tahun, usia Siti Khadijah kurang lebih 65 tahun. Nabi di Isra Mi'rajkan dalam riwayat dikatakan di usia 50 tahun. Jadi Bapak Ibu, gak ada di dunia ini orang yang dicintai, yang dikasihi, yang paling disayangi diambil oleh Allah tidak bersedih. Semua bersedih. Bapak ku tanya apa? Istri Bapak diambil duluan Pak, sedih nggak Bapak? Bapak-bapak dulu. Ini lambe-lambe cepet kali lo jawab. Bapak-bapak Bu, sedih nggak? Sedih Bu. Dengar Bu, dengar sedih. Jangan ibu suzon, lah sedih apa Ustaz? Sedih. Ibu ku tanya, ditinggal suami ninggal, sedih nggak Ibu? Sedih lah Pak, tetap sedih Pak. Ada Pak, istri itu Pak, kalau ditinggal dia, jangankan meninggal, ditinggal merantau ke Malaysia Pak, meteng tua Pak, itu sedih semua nauzubillah. Setiap nyapu sedih ya Bapak Ibu. Begitu ditinggal suaminya ke Malaysia, sedih Wak itu. Karena memang hamil tua. Sikit-sikit nyanyi dia, ditengok gambar ada foto suaminya, ya Allah nangis dia. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Nangis bawa itu. Tapi kalau ketemu awak Pak, oh lambe lancip kali Pak, merepet aja. Ada istri kayak gitu Pak? Ada. Bu, delok ibu lambe, siapa yang ngomong ada ibu? Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak ada yang gak sedih, semua sedih. Akhirnya riwayat mengatakan Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, dengan sedihnya Nabi, akhirnya Allah tak rela Nabi kekasihnya Habibullah Nabi Muhammad sedih, maka Allah tak rela kalau kekasihnya meninggal. Ini yang pertama. Yang kedua kisahnya Bapak Ibu, ketika Nabi Muhammad mensyiarkan Islam ke kota Taif bersama Zaid bin Harits, ketika itu Nabi berdakwah, umat di kota Taif tak menerima Nabi. Dalam satu riwayat dikatakan ketika Nabi berdakwah, para kaum yang berada di kota Taif melempari Nabi, memerangi Nabi, sehingga riwayat mengatakan, wahai Muhammad, kata Jibril, aku tak rela ketika engkau dilempar oleh
orang-orang Taif, orang-orang kafir Taif, pelipismu berdarah, gigimu patah, aku tak rela ketika kekasih Allah seperti ini kan. Kalau kau suruh hari ini bukit Uhud akan kucampakkan di kota Taif, maka akan kutenggelamkan kota Taif ketika itu. Apa kata Nabi Pak? Wahai Jibril, jangan sampai orang-orang Taif engkau lantakkan. Bisa jadi hari ini dia tak mau dekat kepadaku, dia tidak menerima dakwahku. Bisa jadi besok dia akan menerima dakwah. Itu Nabi Pak. Kurasa Pak. Awak. Nah Pak. Oh iya. Aku tak delok juga ya Pak. Motoku ya delok juga. Cuman kalau motoku delok ini orang jelas. Walaupun saya pakai kacamata ini nggak jelas Pak. Kurasa kalau tambah min, tapi nggak males ini aja. Tapi kayak gini kayak itu aku Pak. Pokoknya duit cepet rasa seribu. Moto duitan kok, jangan kan aku ibu pun moto duitan gimana lah. Ya kan, dah. Apalagi Pak Marimi. Anda apa Pak? Setrum. Duitnya di. Oh iya. Tumbang. Larang ini Pak. Hancur lah. Tikar selimpun. Pak Marimi. Tikar selimpun ini Pak. Paham aku nak kayak gini ini. Jadi bekas-bekas kayak sunatannya ini. Tidak kayak kursi sunatan kau yang sunat. Lanjut. Aku lali nih di kampung ini, lali aku ganggu. Sebendi mau. Itu Nabi Pak. Itulah sifat Nabi itu Pak. Legowo. Itu bahasa orang Jawa legowo. Oh kalau aku sadoni mana pohon itu kan acor. Awak Pak. Nabi enggak Pak. Apa kata Nabi? Biarlah satu doa yang mujarab ini kusimpan untuk syafaat umat. Itulah hebatnya Nabi Pak. Makanya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur awak. Maka dari dua kisah ini Allah tak rela melihat kekasihnya disakiti dengan orang-orang kafir saat ketika itu, dan Allah tak rela ketika ada dua orang kekasihnya diambil oleh Allah. Nabi bersedih. Akhirnya Nabi dibuat sebuah perjalanan, jalan-jalan. Itu Pak. Makanya Isra Mi'raj ini ibarat jalan-jalan Pak. Kalau sekarang rihlah Pak, rihlah jalan-jalan ke Perapat. Ya Pak. Aku bilang sama mama-mama Wirid, boleh Bu, ibu jalan-jalan ke Perapat boleh. Cuman kakek tingkah. Ini kadang-kadang mama-mama kemana? Ke Kaldera. Wirid mama-mama ke Kaldera. Yang wirid mama-mama usia 50 tahun ke atas. Kaldera itu kan Pak naik gunung turun gunung. Ya apa nggak stroke kok itu pulang? Jangan aneh-aneh, udah lebih bagus ku bilang. Kalau dia lihatlah jalan-jalan, lebih bagus ambil bawa tikar, nih odong-odong, duduk awak di alun-alun. Tenang wak, slow makan pecel. Ini kadang-kadang anak Bu, izin ya Bu. Ibu lah kalaupun dibawa sama anak-anak ibu ke Perapat, apa tugas ibu? Pasti jogo tas. Yakin aku. Betul nggak Pak? Betul. Nah, anak ibu selfie. Apa kata anaknya? Mak, mama jaga tasku ya Mak. Mama kok yang gemblong. Terus mama ini kayak HP pun ora paham. Cuma didelok dieret ono eret. Ya ora terbuka ngerek ono. Ya kan Bu? Dah. Sampai siswi lah Pak. Makanya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, balik akhirnya Nabi di Isra Mi'rajkan. Subhanalladzi asra bi abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari. Nah ini kita bahas sedikit. Ada yang bertanya, Ustaz, kenapa Isra Mi'raj itu kok harus malam? Ya kan Pak? Kok nggak awan aing dulu? Ini awan kan ketok kabeh kan? Numpak buruk ketok kabeh. Kenapa nggak awan gitu?
Ada aja ini Pak, kalau jamaah yang nyeleneh aja itu kenapa? Itu lambe-lambe turang ngono Pak. Awak kadang-kadang ini nggak dijawab, kayak goblok nggak jawab juga. Kenapa di waktu malam? Kata Imam As-Suyuti dalam satu riwayat dalam tafsir dikatakan di waktu malam adalah salah satu malam itu adalah tempat di mana kedekatan seorang hamba kepada Rabb-nya lebih dekat dibanding di waktu siang. Makanya Pak, ada waktu sholat tahajud kita itu Pak, kalau kita tahajud dekat kepada Allah, itu doa kita makbul itu Pak, berbisik ke bumi, arasy Allah bergetar. Makanya itulah hebatnya kenapa ada tengah malam tadi Pak. Yang kedua Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka yang berbisik di tengah malam, berdoa, merengek, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka malam itu adalah malam yang mustajab. Dan yang ketiga Pak, ini ecek-eceknya Pak, ini aku tambahin Pak. Nggak ada Pak orang pengantin itu Pak, pengantin siang. Pasti yang ada Pak malam pertama. Iya betul nggak Pak? Betul. Mana ente mau ngawan-ngawan ya? Malam siang pertama. Dan kalau kita baca pun Pak di alam kubur bukunya cerita tentang apa? Cerita tentang hari pertama, malam pertama di dalam kubur. Jadi memang hebat malam itu Pak. Jadi kalau malam dia perjalanan tenang gitu, enjoy sambil ngerokok bawa itu kan. Yang nggak ngerokok kayak awak itu yo tenang. Aku Pak saja ini motoku kita tenang, ngantuk tenangan Pak, tenang serius. Aku awan nggak bisa turun, kenapa? Iya nggak bisa turun, makanya begini. Dan saya itu mohon maaf Pak, saya itu Pak tipenya Pak nampak bantal tidur. Ya, nampak bantal tidur. Kalau itu bantal itu lama. Aneh awak ini. Makanya jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah sebabnya kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di-Isra Mi'rajkan di waktu malam. Ini yang pertama. Yang kedua jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini menjelaskan Nabi melakukan Isra minal masjid ilal masjid, dari masjid menuju. Ada apa Ustaz? Kenapa kok enggak baiti dari rumah ke rumah? Kalau dari rumah ke rumah rata-rata mau turu kabeh. Makanya kita dari satu riwayat ini katakan minal masjid ilal masjid, supaya apa? Tugas kita adalah hari ini bangun masjid. Hari ini Al-Huda, Masya Allah besar masjidnya, cantik masjidnya, ber-AC masjidnya. Insya Allah jamaahnya pun makmur, amin. Ku tengok terpampang itu ada donatur tetap, kan Masya Allah Pak. Cuman ada juga kadang-kadang minta izin Pak BKM, izin aku. Ini bukan ada bisi-bisian ini Pak, izin. Kadang-kadang memang di dalam masjid ini ada yang gondok-gondokan. Gara-gara pengurus nggak jadi pengurus, marah bawa itu Pak. Marah, padahal BKM nggak ada gajinya, yang ada gaji najir. Salahkan lawan ajiratornya, BKM nggak ada gaji. Tapi sering dipermasalahkan. Ada bawa-bawa ini rumahnya pas depan masjid. Jadi, ini misal Pak, misal. Pas depan masjid. 15 tahun menjabat BKM. Begitu diturunkan, malam diturunkan subuh, dia nggak mau dia ke masjid, keliling dia ke dusun tak berapa, ini dusun satu, pokoknya yang ada masjidnya lah. Ditanya lah pagi-pagi, kenapa Wawa nggak di masjid? Nggak cocok. Betul Pak? Berarti kejadian? Enggak. Itulah Pak, itu penyakit kita itu Pak. Kalau diganti murung, sama itu kayak ketua wirid, mulai awal zaman anak-anak sampai mbak
Pak, tetap dia Assalamualaikum. Sampai 60 tahun tetap dia jadi keluar. Kalau enggak ikut dia merajuk. Apa yang dibilang sak tikar, sak cerek, sak piring digoyong. Ini kan punya aku, mengelah betul rawa itu. Orang beli pakai duit kas kok. Sakit hati wak ketua. Ada situ Bu. Ya, orangnya nggak datang malam ini. Biar sakit hati. Salahkan Pak Marimin, ngapain undang aku? Aku habis ini pulangnya. Kalaupun diundang lagi, alhamdulillah. Nggak diundang ya wes. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi Pak jangan gaduh-gaduh Pak. Udah, ramikin aja masjid awal ini. Ini kadang-kadang, dan satu lagi Pak BKM, minta izin Pak BKM. Kalau ada jamaah itu Pak, yang apa namanya Pak? Jamaah kan ada yang tenang, slow gitu Pak. Ada yang tukang protes, sikit-sikit protes. Ada itu Pak, sikit-sikit protes. Tengok kamar mandi, gak cocok ini, gak cocok. Gak cocok. Dibilang, itu saja ini nyumbang biru rupanya. Nyumbang biru, Bu gak ngerti. Enak juga yang lantam, itu saja ini nyumbang biru, Wak, apa protes. Diorek eneng, tabuk mana itu gak merah Wak ini. Ini aneh, nyumbang gak pernah protes seneng, kepala. Ya setidaknya protes-protes, tapi kalau nunjuk dia ngasih 100 semen 100 juta kan senang dia. BKM pun nggak apa-apa kayak nyocot, yang penting lancar kan ngono. Ini nyocot tenangan cair pun nggak. Minum Pak, minum. Saya biasa Pak, minumnya terakhir. Sama aja nyasaknya gini-gini wedang orang pernah berubah. Wirid yang ini, aku mau wirid yang ini juga tak protes ya. Aku bilang mama bulan semalam jus, kenapa ini balik lagi teh? Aku bilang gitu. Ini nggak mungkin Pak Mariman tak boleh jus kan tak bisa kiai langsung. Makanya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, minal masjid ilal masjid, dari masjid menuju masjid. Maka pertama tugas kita bagus, sudah cantik. Tugas yang kedua Pak Ustaz, makmurkan masjid. Ini tugas kita Pak. Nggak mungkin orang Pulau Badrin makmurkan masjid Al-Huda, ini mustahil Pak. Selain itu Pak, grup-grup apa namanya itu wak jenggot itu. Izin kalau ada sini, iya itu baru. Kalau aku nggak mungkin, kalau nggak diundang, halah nggak mungkin. Kalau diundang nggak muncul. Ya, makanya jamaah yang dirahmati Allah, tugas kita yuk makmurkan masjid. Rata-rata jamaah yang dirahmati oleh Allah, survei membuktikan yang memakmurkan masjid ini adalah pastinya golongan kaum tua. Betul Pak? Jarang yang muda-muda, nom-nom ini jarang. Dianggapnya masih lama waktunya. Makanya kadang-kadang masuk masjid rata-rata tua semua. Kadang-kadang Najib bingung, udah dikasih spray, udah dikasih wangi-wangi jeruk, ya begitu masuk kok baunya kok ya balsem, ya orang berubah. Ini karena jamaahnya tua-tua Pak, biasa. Maka jangan heran Pak, jangan heran kalau masjid itu baunya berubah, jangan heran. Memang kayak gitu tabiatnya, namanya jamaah tua. Salah Pak Marimin, apa yang undang Ustaz gila ya begini gila. Makanya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo makmurkan masjid kita. Ini tugas kita. Apalagi kita mau sambut Ramadan. Ramadan bentar lagi Pak, nggak lama Pak. Muhammadiyah sudah menetapkan mereka malam tanggal 1 Maret mereka sudah melaksanakan sholat sunat tarawih. Kita nggak tahu Bu kapan. Kalau kita ini Pak tanggal 1 Ramadan nanti kapan, nggak ribut mama-mama, mana yang ribut? Satu Idul Fitri baru ribut deh. Ya kan Bu? Biar keter awak. Gelontong nggak ini? Lontong nggak? Lontong nggak? Makanya jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo sama-sama makmurkan masjid awal. Sehebat apapun ayo kita balik ke masjid. Bapak Ibu mohon maaf, salah satu orang yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah, mereka yang hatinya tetap terpaut di dalam mana-mana, tapi
Tapi nggak mesti Pak, jangan pula nanti Bapak pergi ke tebing, pergi ke Siantar, ingat masjidnya Bapak Al-Huda, Al-Huda, Al-Huda. Nggak gitu maksudnya. Ya maksudnya di mana Bapak berada, Bapak nggak lari dari masjid, tetap ke masjid. Tadi makanya harus terpaut, sikit-sikit masjid aja. Ada juga itu kadang-kadang Pak Duda, masjid, rupanya eneng rondo baru masjid. Maka rajin Bapak. Maka jangan salahkan Pak. Memang janda itu pun ya masing-masing. Ada janda itu 2, 3 Bu. Ada janda kembang, ada janda kuncup, ada namanya kembang kuncup. Masing-masing. Ada janda kembang itu lah Pak, usia 30-40 itu cepat nikah Bu, cepat nikah. Takut-tahu jadi pelakor itu masalah. Kalau kuncup Ustaz itu lah usia 60 itu banyak istri, banyak jigil. Ngapain banyak kelisian kedutan? Kalau kembang kepis bisa. Dah. Belum. Makanya untuk itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo makmurkan masjid kita. Jadi kita ini Bapak Ibu nggak lari dari masjid. Zaman ini kadang-kadang mikir aku sampai sekarang. Saya tanya sama guru-guru, apa sih faedahnya, keutamaannya orang yang disolatkan di masjid sama dengan di rumah? Ada nggak kelebihan dan keutamaannya? Nggak ada Pak. Ini kadang-kadang bingung awak. Nggak pernah ke masjid, ujuk-ujuk ngomong ambil Pak Najir, bapakku kan meninggal, jadi kita sholat di masjid. Pak Najir bingung, 60 tahun Bapak ini urip nang bau si batu-batu, ora pernah nang masjid, wis ninggal, anake keteng, nang masjid. Malaikat bunga, eneng. Pak mohon maaf, bisa Bapak kaji dari dalil dari hadis, tidak ada yang mengatakan orang sholat, orang meninggal disolatkan di masjid lebih utama. Nggak ada Pak, sama aja Pak. Yang lebih utama Pak, semakin banyak sabnya, semakin banyak juga mendoakan. Nah itu Pak, jangan pada keter Pak. Masjid. Dan satu lagi Pak, cici juga aku lebih kata nanti. Apa? Rumahnya di sana, 50 meter dari masjid, kuburannya ke sana. Dadah sholat di masjid ini. Wes tinggal kok dadak diajak running barang. Aneh itu Pak. Biar sakit hati protes maaf selanjutnya. Biar paham. Ngaji guyu juga biar paham. Wes tinggal di running ke. Loh, kono kuburane nama channel udah. Teror lain. Ya Pak, boleh Bapak tanya Pak. Nggak ada keutamaan sedikit pun di masjid atau di rumah. Tapi keutamaannya ketika banyak yang mensolatkan, insya Allah dari banyaknya sab itu Pak, mungkin salah satunya ada doa yang mustajab untuk orang tua ataupun kita yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya besok Pak jangan keter, minta sholat ujin, jangan keter. Kalau rumahnya di sana, kemari ayo cocok. Nah itu Pak, satu. Biar situ sakit hati lah. Pokoknya ini mengingat yang sakit hati. Sisuk Pak Marimin diprotes, mau ngapain dia undang? Wis cilik tapi lambe lancip kawan itu. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak. Dan yang kedua jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melaksanakan ibadah sholat ini Bapak Ibu, khusyuk tak khusyuk sholat apa? Jangan awak katakan kenapa awak nggak sholat di masjid, bukan udah berisik kan? Pak, berisiknya itu Pak bukan karena orang luar Pak, karena anak-anak kita Pak, anak-anak kita itu Pak. Tapi kalau tanpa mereka Pak, walad dolin aminnya imam itu Pak, nggak ada yang nyambut, nggak senang imam itu Pak. Itu yang diinginkan imam Pak. Awak Pak, halak walad dolin. Iku nek makmum seneng ambil imam Pak, nek nggak seneng mampus gimana? Kita ini susah Pak, susah Pak untuk bercanda. Tapi kalau mama ini hebat Pak, wirid, ya kan wirid Bu. Siapa yang lebih semangat? Mama Pak. Wirid Senin, Kamis, Selasa, Rabu. Semangat dia Pak. La ilaha illallah wallahu akbar. Semangat loh ini.
awak pas angkot malam Jumat angkot. Mama ini hebat ini Pak, kalau udah zikir Pak, astagfirullahaladzim, itu Pak, wardanya Pak, dhuwur ngisor itu Pak, ketemu ibu Pak, astagfirullahaladzim, gak ketemu ibu Pak, salah Ustaznya, gak salah, orang makhluknya cocok, astagfirullahaladzim, gak mulu kali kan Bu, gak ada kene, meresaknya kono loh Bu, Minang Ripon soleh-soleh HKB iya cerita oke ya mas astagfirullahaladzim alladzina ilaha illahum iku panis afdhaluz zikr fa'lam annahu la ilaha illallah. Hebatnya Pak, Bapak saya sekali Pak, kalau bojoi Bapak narik wirid ngomong kira Pak, mama kompak itu Pak, 60 nyaut kabeh hayyun banget. Betul nggak Bu? Ini kok bengi kita bela loh Bu, guyu aja, betulnya payah. Betul nggak Bu? Betulnya payah guyu. Ngaji kita guyu aja gitu. Itu pas Pak. La ilaha illallah mauzun. Coba Pak, sekali-sekali Pak diteni Pak, Bapak kok kulhuan meninggal Pak kulhuan. Astagfirullahaladzim. Itu pasti afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Enaknya hayyun Pak, enaknya rata-rata itu Pak. La ilaha illallah. Kok ngerti Ustaz bisa delok iku Bu? Rata-rata bapak-bapak ngono. Enggak hafal lagi tahtim, enggak hafal sopaten puluhan nggo tahtim. Yakin aku di antara puluhan itu Pak. Banyak yang enggak hafal tapi sopaten. Lho kok ya enggak kalah kok ya sing kene kabeh. Ya ingat ya cuman Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad. Masih bisa lah. Oh, bedes. Tapi apa? Ada yang bilangnya asin ibu Bang. Kadang-kadang ya asin dibundel-bundel kan disawi Pak jisuh. Meneng kok. Ya asin pun baik orang no direk ndok kula. Makanya jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala balik sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, seapapun kita, jangan sekali-kali tinggalkan sholat. Aqimis sholat, dirikan sholat kita. Kalau sudah sholat didirikan, insya Allah pasti rumah tangga kita akan sakinah, mawaddah, warahmah. Ustaz, aku udah sholat Ustaz. Kenapa rumah tanggaku Ustaz selalu ribut aja, gaduh aja? Biasa Pak. Saya nggak mengajari ikan yang sudah pandai berenang. Ibu bapak ini nikah, ada yang sudah 20 tahun usia pernikahan, ada yang 15 tahun, ada yang 35 tahun, ya kan Bu? Biasa kalau gaduh itu biasa Pak. Kenapa? Nih namanya rumah tangga. Saya tanya sama ibu, khusus ibu-ibu, bapak diam aja Pak. Buaya itu Bu berada di air tenang atau air keruh? Air sih jawabnya. Buaya itu berada di air tenang atau air keruh? Air tenang. Maknanya apa Ustaz? Kalau rumah tangga awak tenang-tenang aja, pasti tengah-tengahnya ada buayanya Bu. Paham maksudnya Pak? Makanya hati-hati Bu. Aku Ustaz mulai nikah pertama sampai sekarang ini gagal Ustaz, tenang. Rupanya bapak itu buka cabang baru. Makanya tenang. Makanya hati-hati awak Bu, hati-hati. Pulang dari sini awak ngomong sama bujuk, kan kita pernah gaduh nggak? Nah nggak pernah, hati-hati, ada buaya di tengah-tengah. Ya Pak. Makanya jamaah yang dirahmati oleh Allah udah biasa. Ini namanya rumah tangga. Makanya untuk itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping itu Bapak Ibu, selain masjid ini Bapak Ibu, selain dimakmurkan, setidaknya ayo sama-sama
kita selaku umat Islam jangan sekali-kali lari dan jangan sekali-kali tinggalkan masjid-masjid yang ada di sekitar kita. Supaya apa? Ada makmur, ada hidup masjid ini. Kata Allah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh." Kalau sekiranya satu penduduk ini banyak beriman, bertakwa kepada Allah, la fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh. Pasti keberkahan itu akan kami turunkan baik dari langit maupun Allah akan munculkan dari permukaan bumi. Salah satu cirinya adalah banyak orang-orang yang bertakwa, terkhususnya di kampung-kampung kita. Yang jadi pertanyaan Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini apa ini? Oh. Makanya jangan amplop enggak, kertas lembar amplop. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo setidaknya sama-sama makmurkan masjid kita. Ini yang pertama. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Bapak Ibu Nabi itu sedih. Sedih Nabi Muhammad SAW sudah di-Isra Mi'rajkan, akhirnya Nabi itu gembira agak. Pak, izin Pak. Dalam satu riwayat dikatakan Nabi itu kan dalam riwayat mengatakan, ada yang mengatakan istri Nabi 11, ada riwayat mengatakan istri Nabi 12 Pak. Tapi riwayat mengatakan Pak, boleh Bapak cek dalam Sirah Nabawi, Bapak cek sejarah. Nabi tidak pernah menikah lagi sebelum Siti Khadijah wafat. Kapan Nabi menikah dengan istri kedua, ketiga, keempat dan seterusnya? Ketika Khadijah wafat. Makanya Pak, izin Pak, kalau ada hari ini orang yang mengatakan aku Ustaz menikah lagi dengan istri kedua karena mengikuti sunnah Nabi, itu agak-agak diapakan. Kalau mengikuti sunnah Nabi Pak, satu, istri pertama ninggal nimi. Yang kedua, cari Pak istrinya itu Pak di atas umur istri awak Pak. Jadi kalau istri awak hari ini 54 tahun, cari 665 Pak. Saya yakin kalau Bapak cari 65 itu Pak, bojo Bapak nggak ada merepet itu, senyum aja dia itu. Kenapa? Yakin itu Pak, 65 tahun Pak, dinikahi, naik ke atas pelaminan pakai baju selayer yang panjangnya 3 meter itu Pak. Tahu nenek-nenek? Begitu naik ke atas pelaminan Pak, kasih kipas angin. Baru malam pertamanya Pak, bukan malam pertama pengantin tapi malam keroan Pak. Yakin saya. Kalau nggak isdet oh. Makanya Pak nggak ada di dunia ini Pak mau kasihnya itu diduakan. Betul nggak Bu? Ibu mau diduakan? Nggak ada yang mau ya kan Bu? Mana ada yang mau? Nggak ada yang mau. Kan ada lagunya Isdalia itu kan. Hewan pun tak sudi kasihnya dicuri, apalagi dia yang punya mata hati. Aku sikit-sikit so nyanyi sikit lah, salah. Nah, ini pengumumannya ini, jangan lupa infak. Panitia, kelilingkan kota infaknya. Yang ada duit, ayo keluarkan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Makanya Bapak Ibu, ketika hari ini kita Bapak Ibu yang mau menikah, boleh monggo dipersilakan Pak. Itu kembali kepada kita. Kalaupun mau nikah kedua, ketiga, keempat, harus tahu, harus kata Allah i'adilu, harus adil, jangan sampai tak adil. Ini kadang-kadang kalau mau nikah lagi dengan istri kedua, ketiga, keempat, tak mau adil. Untuk itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayolah kita, suruhlah anak-anak kita untuk melaksanakan ibadah sholat, sama-sama kita ramaikan masjid kita. Jangan sampai anak-anak ini kita biarkan begitu saja. Kenapa? Inilah tugas kita Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu hari ini beruntung kita punya anak, punya generasi mau ikuti kayak gini nih. Jarang Pak. Sekarang ini udah jarang. Rata-rata saya mengisi Isra Mi'raj, rata-rata panitianya itu sekarang banyak yang ketua BKM pengurus masjid Pak. Kemana remaja masjid
masjidnya sudah lain lagi permainannya. Permainannya di apa namanya sekarang itu? Kumpulannya Pak, apa namanya itu? Game apa? Game motor. Ada juga main-main permainan apa itu namanya? Gadget itulah yang hari ini Pak. Makanya mohon maaf jamaah yang dirahmati oleh Allah, hari ini tantangan orang tua bukan seperti orang tua dulu. Tantangan kita hari ini adalah sangat-sangat luar biasa. Dikasih kereta NMAX, dibelikan kereta segala macam, fasilitas dipenuhi, tapi mohon maaf anak-anak kita keluar tidak terdeteksi orang tua, akhirnya mereka ikutlah yang bawa-bawa aren itu Pak. Terjadi waktu itu Pak, di mana sini Pak? Yang perbatasan Sentang sama apa kan Pak? Jati, apa namanya Pak? Pondok Jati, ya kan Pak? Sidadap. Luar biasa Sidadap. Itu Pak, ada itu pas malam tahun baru itu Pak, satu orang, nggak perlu saya sebutkan identitasnya. Ada anak pemuda itu Pak masuk ke rumah sakit umum, itu kegerek itu Pak, kakinya. Itu anaknya orang terpandang di Asahan, nggak saya sebutkan. Makanya jamaah yang dirahmati oleh Allah, hati-hati kita Pak. Kenapa? Hari ini tantangan kita sangat-sangat luar biasa. Untuk itu sudah bagus kita punya adik-adik remaja, anak-anak remaja yang mau ikut. Walaupun hari ini Masya Allah luar biasa remaja di sana tetap standby, megangi roti aja kan. Takut rotinya hilang. Megangi roti orang ini tuh Masya Allah hijau-hijau, Masya Allah. Luar biasa protokolnya hijau-hijau. Ngaji tadi apa yang main nasyid tadi, Masya Allah. Nyanyi 17 Ramadan 27 Rojab, Masya Allah. Kata saya tanya sama Kak Marim, jadi pirong laku mau Ustaz, berapa berarti aku keturun selaku ini. Iya, pikirku selaku. Tapi Masya Allah, udah hebat remaja. Ya, besok Insya Allah ditambah lagi selain apa tadi pop religi, besok dibuat apa namanya pop song. Ini Pak, supaya main ini orang ini Pak. Jadi sikit-sikit awak tampilkan, Nanti kalau misalnya Pak Kadus ada orang pesta, sikit-sikit mainkan. Ini orang main marhaban ini. Mainkan, lumayan. Main pop song, daripada disimpang. Mungkinkah kita kan selalu bersama, walau terbentang jarak antara kita. Nah kira ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Biarlah. Tapi remaja-remaja di sini enggak, insyaallah soleh-soleh. Amin. Makanya jamaah yang dirahmati Allah, ayolah. Makanya saya yakin kalau dia ikut remaja dengan baik, insya Allah jodohnya pun bagus. Amin. Makanya bu, kalau anak ibu laki-laki bawa jodoh ke rumah itu Bu, jangan banyak cakap. Ini kadang-kadang mama ini, bapak ya nggak apa-apa terserah kok mama harus mama dibawa calonnya ini. Astagfirullahaladzim. Berbisik sama ditarik, nggak ada yang lain, kok gelap kali. Kadang-kadang mama gelap kali, kok tahu kau hitam, ayahmu hitam, mama hitam. Nikah nanti kau pas mati lampu, takut ku salah kau megang, bukan istrimu, malah mama pula kau pegang. Batal. Di bawah lagi. Begitu di bawah, komentar lagi mamanya. La ilaha illallah. Lumba-lumba dari mana? Kamu? Kadang-kadang mamanya ini kelaminnya serius memang. Ya Allah nak, tengok tak lumba-lumba. Kalau dia tidur kayak labi-labi, tahu labi-labi kuro-kuro. Ini mama aneh. Akhirnya anaknya pun nggak jadi nikah. Apa kata anaknya? Udah lama capek aku nak nyari jodoh kayak capek aku. Udah mama aja nyarikan, dicarikan sama mamanya. Kau kalau nyari itu kayak mama percis. Dicarikan Pak.
nyarikan Pak, dibawa. Ini tangan. Rupanya ayahnya bilang, siapa yang nyarikan ini? Mama. Ditarik anak-anaknya. Astagfirullah, cukup ayah yang merasakannya. Ayah. Rupanya 35 tahun ayahnya menikah sama mamanya itu hancur Pak. Jantungnya kumat. Wong ini Pak, tapi izin Pak, kalau kita punya istri yang gini Pak, bersyukurlah Pak. Orang merepet Pak, mudah ditebak sifatnya, betul nggak Pak? Eneng duit kayak 100, benar ini Pak. Yang payah itu Pak, kalau kita punya istri pendiam, susah Pak. Dikasih 100, kayak limpul, kayak 20, itu Pak, pikirannya banyak rencana-rencana itu Pak. Itu istri-istri pendiam banyak rencana. Makanya kalau ada istri awak pendiam tidur, jangan malah kata-kata kalimat, oh dia awak. Makanya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Bu ya, pas dipilih ke mama ilang betipis, durena dengan deni. Astagfirullahaladzim. Ya Bu ya, kita pun yang ada di remaja, nyari pun jangan cantik-cantik kali, biaya perawatannya mahal. Loh iya, alesnya aja kayak sehari ini tuh cepet limpul. 2 apa enggak 300. Ya kayak awak Ustaz jebol samplok. Nek duwe amplop ning ngan duwe. Remes ya kan, Pak. Remes nama kinan. Ini kayak gini kan. Nah, kan enggak pala beralasan. Makanya cari yang laki-laki yang enggak beralis. Loh iya, kalau enggak beralis bisa dia supaya bisa tambah-tambah nengok-nengok. Ya kan? Dan satu lagi, kalau nyari jodoh itu adik-adik kami jangan jelek-jelek kali. Takut apanya Ustaz? Malam nggak bisa tidur. Tengok Dia banget ini. Makanya jamaah sedang-sedang aja. Dia tidak cantik ma, dia tidak jelek ma, yang sedang-sedang saja. Yang penting dia setia, sedalam-dalamnya lautan India, lebih dalam lagi cintaku padanya. Udah sampai situ aja. Job masih banyak Pak, job masih banyak sampai suara. Saya Pak malam Jumat semalam Pak, Jumat ya, Jumat mulai pagi, siang sampai sore full Pak. Begitu genduri hilang suara Pak, hilang 1 amplop. Hilang 1 amplop. Akhirnya Pak saya putuskan malam Sabtu saya mengaji di kotak, saya berikan, saya kasihkan orang karena dia Sabtunya saya Sabtu pagi tadi nih Pak. Saya ada jadwal sampai sore sampai malam ini Pak. Nah, kan ancur terwiki kan, dari situ ancur apa. Nah itu, alhamdulillah Pak, berkat doa bapak-bapak di sini suara saya ada, amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Lanjut Bu. Aku mau munggah jam biru aku. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayo, makanya itu. Yang kedua jamaah yang dirahmati oleh Allah selain sholat apa Ustaz? Qiraatil Quran, baca Al-Qur'an. Nawiru buyutikum bi qiraatil Quran, hiasi rumah kita dengan bacaan Al-Quran. Apalagi kita mau mendekati Ramadan, ayo sama-sama hari ini kita pemanasan binomat. Ba'da maghrib baca 1 ain, ba'da isya binomat 2 ayat, ba'da subuh binomat 1 lembar. Itulah kita pemanasan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan malas Bapak Ibu. Ada yang bertanya dengan saya, Ustaz, saya nggak bisa baca Quran Ustaz. Taulah orang dulu Ustaz, udah belajar mulutnya teluh. Orang kadang-kadang sering menyebutkan La ilaha illallah. Itu yang cetok Pak. Yang nggak cetok La ilaha illallah. Itu nggak cetok Pak. La ilaha illallah. Capek betul. Allah. Itu nggak cetok.
Udah nggak bisa baca Quran, berusaha nggak bisa, udah banyakkan zikir, banyakkan tasbih. Makanya nanti apalagi nanti kita masuk malam nisfu Sya'ban, baca suratul Yasin ba'da maghrib. Kalau bisa 3 kali, nggak bisa sekali aja Pak. Nggak bisa Ustaz, harus menenangkan. Kata Nabi Bapak Ibu, ketika masuk bulan Sya'ban, amal Nabi itu Bapak Ibu, ketika masuk bulan Sya'ban, Nabi selain dia di malam 15 dia beramal, Nabi itu berpuasa Bapak Ibu. Nabi tidak pernah banyak melaksanakan puasa 1 bulan penuh itu kecuali Ramadan. Setelah Ramadan paling banyak apa? Di bulan Sya'ban. Artinya apa? Sya'ban boleh kita puasa banyak, tapi Nabi melarang kalau kita puasa itu sampai 1 bulan, nggak boleh. Tak boleh menyamai dengan puasa Ramadan. Makanya untuk itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, silakan yang mau ambil puasa Sya'ban itu, mau yaumul bid, awal, pertengahan, boleh. Mau dia ambil 10 di awal aja boleh. Nggak puasa Ustaz, nggak apa-apa lah, terserah lah. Orang sunnah aja kok. Habis itu Pak banyak baca doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ayo Bapak Ibu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Amalkan Bapak Ibu. Minimal ba'da maghrib 100 Pak. Saya yakin pasti dapat. Makanya ayo Bapak Ibu bacakan Al-Quran. Apalagi pemerintah sampai sekarang Pak, musabaqah tilawatil Quran itu tidak pernah dihentikan. Walaupun dia setahun nggak pernah. Walaupun semalam ada masa Covid, tapi tetap syiar Quran itu tetap. Makanya ayo perbanyak untuk terus belajar Al-Quran. Terlebih anak-anak kita belajar terus Al-Quran. Makanya hari ini jamaah yang dirahmati oleh Allah, saya tengok di mana-mana banyak berjamur rumah-rumah tahfiz Quran. Ayo kita titipkan anak-anak kita untuk menghafal Al-Quran, untuk belajar Al-Quran. Kenapa? Dengan Al-Quran, apa kata Rasul? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, karena Quran akan datang di hadapan Allah, akan memberikan syafaat kepada siapa? Li ashabi, kepada yang membacanya. Man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca dari kitabku, kata Rasul, falahu bihi hasanah wal hasanatu asyru bi amsalihha. 1 huruf dibalas dengan 1 kebaikan, 1 kebaikan dibalas dengan asyru bi amsalihha, 10 kali lipatnya. La aqulu alif lam mim harfun, aku tak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, walakin akan tetapi alif harfun, lam harfun, mim harfun. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Artinya setiap huruf mendapatkan 1 hurufnya 10 kali lipatnya. Ayo Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu izin, kalau hari ini kita masih banyak lagi yang ikut wirid, terus wirid. Kenapa? Di dalam wirid itu kan Pak, ada yang kita baca surah Yasin. Walaupun saya tahu Pak, di wirid itu rata-rata yang baca itu aja Pak. Imam kafiatnya ya dia, tahtimnya ya dia, tahlilnya dia, doanya dia. Sekali-sekali roker, di roker Bu. Jadi Ibu Ketua roker. Kadang-kadang ini si roker siswa nggak ikut wirid Ustaz. Kurang orang, ya kan Bu, kurang. Ini masalahnya. Udah Bu, caranya gini. Kalau ada mama-mama itu nggak mau baca Imam Kafiyah atau Imam Tahtim, Imam Yasin, udah dia suruh bawa tahlil. Aku orang suruh baca tahlil piye, diajari Bu. Astaghfirullahalazim 3 kali Wak, 3 kali. Astagfirullah. Habis itu Wak, kok aku ngikut iku Wak, walaupun iku nggak bisa ngomong allazi la ilaha illa huwal qayyum qayyum. Pokoknya harus ngikut kabeh ku Wak, ngikut. Baru afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha. Pokoknya pertama afdhalu zikri fa'lam la ilaha illallah. Pokoknya ngono ae Mak. Begitu Bu, kasih motivasi. Kenapa rata-rata banyak ini kadang-kadang, mohon maaf Bu, mama-mama disuruh baca nggak mau karena tukang protesnya ada. Dia baca masih Rabbana wa
wa la tuhammilna ma la taqata nabi katanya lah pulang si sok ayo wene deh bentak. Jangan langsung bentak, Bu. Kasih satu gitu. Iya. Kalau enggak Yasin tuh ayo Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Dikeliling gitu pasti insyaallah. Insyaallah, Bu. Yang 60 jadi 40 orang. Biasa itu, Pak. Biasa ya kan, Pak. Sini ada wirid Jumat, Pak. Ada, ya kan, Pak? Rame nggak, Pak? Alhamdulillah rame. Tempat kami nggak rame. Mau panganannya kerupuk aja bilang. Kayak rame, Pak. Dibentuk 60, telong meneh, telong. Kayak, Pak. Makanya itulah ya sudah ada berapa itu. Tapi kalau mama-mama ini rame nih, Pak. Rame nih. Wirid Senin 60, wirid Rebo 40, wirid Kemis 80, sampai ini jopo-jopo, Pak. Jopo-jopo itu hebatnya mama-mama ini. Panganannya yang penyet, yang goreng. Awak yang golek duit deeng yang entek-entek deeng. Makanya panjang. Makanya untuk itu jamaah yang dirahmati Allah, ayo. Apalagi kita Bapak Ibu, kita punya anak, didik anak-anak kita dengan bacaan Al-Quran. Ayo diletakkan. Ini kadang-kadang kita mau meletakkan anak-anak baca Quran ini malas. Letak-letakkan suruh belajar Quran malas. Kenapa Ustaz? Tadi lebih enak nyanyi, sikit-sikit nyanyi, sikit-sikit nyanyi. Mana buktinya Ustaz? Kuru-kuru. Sini kuru-kuru ada? Ya kan, Bang? Bang? Turun. Rata-rata kuru-kuru. Salah Ustaz? Ya nggak salah. Tapi jangan nyanyi aja, sikit-sikit nyanyi ya, Pak. Nah, pinoman diselipkan ngajinya gitu. Ini nanti sikit-sikit nyanyi. Apalagi awak tengok lah, Pak. Kalau udah nyanyi itu, Pak, keyboardnya keyboard mau ya saya Pak bongkar. Oh, pesta dia. Sedih semana. Aku dulu ke biduan yang mau yang cici antara. Ibu kadang-kadang undang syahwat itu, Pak. Itu makanya, Bu, kalau ada biduan kayak gitu, Bu, suruh turun. Kadang-kadang undang syahwat, Pak. Sedih besar. Iku cendek emang enggak? Semua hibur kau yang pengean ya. Kadang-kadang Assalamualaikum dengan keyboard larang baru nikah ngomong bercerai. Oh alah. Inilah kadang-kadang itu kan gitu salah, Pak. Ada juga orang ngomong, Ustaz, perempuan itu kan suaranya aurat, Ustaz. Jadi kalau perempuan ngaji Qori itu Bismillahirrahmanirrahim. Itu kayak mana, Ustaz? Gak apa-apa, itu syiar. Ya kami nanti naik, Ustaz, syahwat kami. Wah. Itu Pak, mohon maaf Pak. Kalau kita, Pak, izin ya Pak, izin. Kalau ada perempuan di sini ngaji pakai suara kayak gitu, awak naik Pak, nafsu awak, Pak. Itu hati-hati tuh, Pak. Berarti ada heng-heng. Jika Subhanalladzi asra bi'abdihi. Goyang bawah itu. Masya Allah. Jumlah infak 764 Pak Ustadz. Iya. Alhamdulillah dapat orang ini infak 764.000. Amin. Mudah-mudahan yang berinfak diletakkan tadi di kotak aqua blue, mudah-mudahan diganti Allah dengan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Ini sedekah luar biasa ini, luar biasa. Kadang-kadang kita mohon maaf Pak. Kita ini kalau dikutip infak ini lambene ngomong komen. Oh Islam mira kok impak-impakan. Apa lah panitia impak sih impak. Ana ngomong Pak. Jangan gitu Pak. Kita ini Pak orang. Banyak pun duit awak, banyak pun duit awak. Tanahku Ustaz, tanahnya luas membentang, pabriknya tinggi menjulang, kesana kemari naik pesawat
terbang. Kalau makan pakai empek-empek dari Palembang, duitnya berlipat-lipat di bank. Tapi sayang, kalau ibu punya suami mata keranjang, larikan janda air joman. Hati-hati bu. Ya, makanya ini nanti yang nolong awak. Ini yang 764, ada yang ngasih 2000. Ada juga kalau udah dikasih kotak blue, pakai kotak blue. Ada juga yang infak pakai balekan. Tahu ibu, ngasih 10.000, balik. Ini siapa aja pak? Siapa aja pak? Mama. Kau ngerti Ustaz? Aku ngisi pemiritan ngono kok. Lebunan kotak. Apa itu jadi? Keranjang apa itu? Keting. Mama leboke gocek. Kadang-kadang jumlahnya nggak 4.000, malah 10.000. Alah. Balen bawa ibu. Hancur. Oh pak, itu jalan kono itu aman nggak? Aman. Aku numpak keretamu. Kok dikawal? Ya Allah. Iki sebengi loh. Iku nggak kurang ngantuk. Aku selah. Kenisu pak, sampai begini pak. Oleng gue. Iya, 10 menit lagi asyik. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu ayo. Jadi kalau anak-anak kita ini bagus bacaan Qur'annya, besok pun yang gantikan Pak Marimin, gantikan Pak Sartiji, gantikan lagi Ustaz Alisin. Insya Allah masjid ini pun bagus. Ini kadang-kadang awak imam ini kadang-kadang tahu apa bacaan imam ini Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kadang-kadang sakit pun dia nggak di rumah Pak. Tapi kalau anak-anak ini kan Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Zaman saya kan pakai lagu-lagu, biar kan enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Dengung apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terawih Pak, oh iya mau Ibu. Kadang-kadang Pak, nanti terawih Pak. Rahmanirrahim. Pertama cagai paten Pak. Malik jaga situ. Malik. Capek yang kanan gantian kiri. Kanan capek kanan kiri Pak. Enggak. Iya. Saya capek. Makanya anak-anak ini perlu Pak, perlu. Dan satu lagi ini mumpung ingat Pak, kalau kita sholat sendiri Pak, jangan ganggu kawannya. Mana Ustaz cara yang ganggu kawan ini? Kalau sholat itu Pak, ketika kita sholat sunnah nggak perlu. Kadang-kadang ada gitu Pak, ada. Berisik kalau sebelahnya apa aja Pak. Kalau anak-anak anak-anak nyaut. Pak, mohon maaf ya Pak. Kalau kita sholat sendiri itu kan Pak, nggak boleh yang lain dengar. Yang dengar itu ketika kan dalam sholat itu memang kita nggak boleh diem. Makanya sholat itu Pak diucapkan maka sholat itu adalah perkataan atau perbuatan. Perkataannya itu apa itu? Allahu Akbar, kata imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini perkataan. Perbuatannya mana? Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Itu dia pergerakannya tadi. Dan satu lagi jamaah yang dirahmati oleh Allah, jangan bapak ibu pening kalau dapat imam terawih cepet, jangan pening. Kadang-kadang orang ini gak mau sholat cepet kali, orang dia imam bopo
yang dibocor. Mohon maaf ya Pak, dalam sholat itu nggak semuanya rukun, ada sunnah. Jadi Bapak itu Pak izin ya Pak, dari awal Allahu Akbar Bapak menengahi makmum sabar, nggak baca saat diam, namanya makmum excellent menengahnya. Awalnya Allah, sami Allah, sami Allah. Jadi saya ajari sedikit. Kalau dalam sholat itu ada rukun, ada sunnah. Jadi ketika Bapak dia ruku kok cepet kali Ustaz, Allahu Akbar, karena dia nggak baca, cuman hanya dengan ruku dengan tumakninah. Tumakninah sini berhenti sejenak, ya udah, diam dia udah, nggak baca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi, nggak apa-apa Pak, itu sunnah subhana, hanya sekedar Subhana Rabbiyal Azim, gitu aja nggak apa-apa. Ya Bapak pun menang, Allah Akbar menang. Sami Allah menang, Allah menang. Kita kau di sebelah, kowe kok ikut menang aja, ikut aja seloai, menang aja kok. Nggak apa-apa sah. Yang rukun mana? Ketika tasyahud awal atau tasyahud akhir dibaca di situ tahiyat sampai nggak pala sampai fil alamina innaka hamidum, nggak sampai situ pun nggak apa-apa, hanya sekedar Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampai situ udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai fil alamina innaka hamid, itu kan Pak sholawat yang versi panjangnya. Paham sampai sini Pak? Jadi besok kalau sholat tarawih jangan bingung-bingung lagi Pak, udah pokoknya gitu Pak. Tapi rata-rata di mana-mana saya survei, rata-rata makmum banyak minta sholat tarawih itu yang cepat, nggak ada yang minta yang lama, betul nggak Pak? Betul. Rata-rata. Besok Pak BKI ngomong lah, Pak Marimin, kalau yang cepat. Makanya untuk itu ayo kita kepingin anak-anak ini kita kori, apalagi kalau udah Ramadan nanti kita disiarkan dengan apa? Anak-anak yang umur 5 tahun, 6 tahun habis Quran. Kenapa Ustaz? Karena emaknya ngandung itu Bu, nggak sembarangan. Ayahnya ketika mengandung istrinya baca Quran, istrinya pun baca Quran, diperdengarkan Al-Quran, Quran terus. Ini sikit-sikit awal nyanyi aja, sikit-sikit nyanyi. Oh begitu anak lahir, ngono, senang dia itu. Nah kalau pun nyanyi nggak apa-apa, nyanyi selalu. Alhamdulillahilladzi a'tani hadzal ghulam at-thaiban ardani qad sadatil mahdi alal ghilmani uizuhu fil baiti zil arkani. Ini Pak syair yang dibacakan kakeknya Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad lahir, ketika lahir dibawa ke Ka'bah, dibacakan itu Pak, alhamdulillahilladzi a'tani, itu Pak. Akhirnya mama marhaban pun nadanya diikutkan, ayun dibuai anakku yang manis, si buah hati intan permata. Terus Bu, ibu buaikan janganlah menangis, tidurlah tidur, pejamkan mata. Di versi baru Pak, lagu Melayu, sopan santun anak Melayu, senyum terukir bila disapa, dalam pantun ku kirim rindu mengalir di dalam kata. Sama-sama Bu, lemak manis. Ya apa itu kan? Itu Pak, alhamdulillah Pak, masuk malam, oh lagunya Pak, ditimbang kan ada setan. Itulah masalah Pak, situ masalah. Anakku lahir, begitu anakku udah kepang, habis. Iya Pak, aku selalu protes ini Pak. Diundang orang genduri, Mustafa Muhammad Rasulullah Al-Fatihah, siangnya enggak masalah. Tapi itu pula yang rame Pak,
dibandingkan acara Isra Mi'raj iki, rame ku Pak tukang indikator iki. Sampai buka parkiran kok. Kok tahu? Kok ngerti lah, ono perubahan yang ngono. Memang keteran lho setan iki kok tetap hit aja 2025 setan ini. Itulah memang Pak. Ya, memang kayak gitulah. Ya kalau joget-jogetnya masih apa lah, itu namanya kan budaya Pak. Dulu kan para wali itu pakai itu. Tapi kalau udah mabuk, kadang-kadang ngomong ayam bakar, ala, orang pernah main ayam bakar, ayam bakar. Lawat lah. Ngono kuwi ditokoke belum? Sama itu Pak, wong pesta Pak, sama. Wong pesta kan. Kan diwakon Pak. Top. Kapan ke pesta? Malam minggu. Pone apa? Apa metone kapan metone? Ya golek meton kapan, are kapan? Kadang-kadang yang bingung aku juga. Engko andenge kon Sabtu malam minggu ya. Engko Sabtu isu katoke manten lanang kambek katoke manten wedok. Dijomo. Di apa, Mbak? Wis sakjane cocok. Pokoke diduk. Apa, Mbak? Iku dilorotke. Yang baru Mbak enggak bar digawe iku. Sapa lah gelem nyekel ngene iki. Dikecekel omongnya dilemparke nang seng. Teras malahan makinan. Pak, mohon maaf ya Pak, iku Pak. Dukun tukang hujan itu Pak. Nek enggak hujan deh, gleleng. Kantor iku Pak, kantor teman-teman awak. Nek wis hujan, pipis. Digoleki nanti bawa ke nanti, pipis Mbak iku. Goleki ora. Iya kan Pak? Goleki lah Pak. Jepipis apa itu? Pahlawan loh kalau mau itu. Kayak hujan gleleng. Loh, siapa nih nggak aku? Jijik kali aku. Begitu hujan jepipis apa itu? Dibocor lah Pak, coba bocor. Kadang-kadang kan ini Pak. Dukun adalah kan sapu api-api ditugel. Sapu itu Pak, sapu ditugel gagangnya, dicekin tengah-tengah ngarep omahe yang pesta. Ngerti lah arek kayak gini iki mlayu kok disenggol. Hujan kok. Enggak masuk di naluri saya itu. Nanti Bapak kalau mau pesta Pak, dicekel aja Pak. Tiangnya dicekel. Bacakan surah Al-Insyirah, surah Al-Qadar, sholawat, ya Allah aku ate pesta hajatan ya Allah. Kalau memang ya Allah hari ini hujan ya Allah, hujan itu kau letakkan kepada yang membutuhkan ya Allah. Wis ngono ya Allah. Bari kok agak ngerenyek sikit. Iki ya Allah, iki modale utang kabeh. Wis hujan iki Allah gawe ya. Aku ngawinke memang ya Allah. Tapi ya wong anu sih saiki tenan ya Allah. Itu dibuka amplop ngomong 15 juta kok cuma 1.500.000 ya Allah. Wong pelaminan wis 3.500.000. Koro-koro telung dino ya 1,5 juta kok gak tumpur awak ya Allah. Ya gagal ya Allah. Jam 11 ya. Tambu. Gajah libur. Jam 11 ini wae turu loh Pak. Aku mau dipesannya anak apa mak bojoku. Lah nanti pulang yang lama-lama. Sami bengi kasih nanti dewean ngomongin ngono. Selalu itu Pak. Padahal aku balik semorongnya deh ini. Kula mau wedok Pak, semorong ngono. Dek. Dibuka. Keteram, foto merem. Kok gak keter Pak? Wedok mau ngono Pak. Duit. Makanya kita Pak izin Pak, kalau kita nggak sholat Pak, percis sama kayak tuyul Pak. Tapi boleh duit. Wong ratu tuyul
gini. Gak apa-apa, ya kan? Namanya pula wong wedok ya gitu. Katanya Allah kan, Mbak, perempuan ini zinatakum, memang perhiasan, sedikit-sedikit perhiasan, kilau dia. Maka jangan heran kalau mama-mama itu pakai perhiasan, kincing gitu, Pak. Jadi kalau bujui papa nggak ada perhiasan, Pak, itu gini-gini ayo, Pak. Coba ada dipasang sitong gini-gini. Ya Bu ya, Allah. Udah sampai sini aja lah, capek juga aku lah. Bisa jalan mungkin dapat saya sampaikan, mudah-mudahan insya Allah kalau diundang Pak Marifin lagi saya datang. Nggak mungkin saya nggak diundang datang, saya selamat juga di sini sendirian, bapak-bapak nggak ada. Assalamualaikum, belum mau juga. Mudah-mudahan ya. Hai jamaah yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sudah masuk di bulan Sya'ban ini, insya Allah doa kita, ya Allah mudah-mudahan kita dapat bertemu dalam Ramadan tahun ini. Amin. Kalau kita ada hari ini yang sakit, mudah-mudahan sakitnya diangkat oleh Allah. Amin. Kalau kita dalam keadaan kesusahan, mudah-mudahan susah kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hari ini hati kita masih ada yang tertutup, ya Allah, berikan hidayah nur cahayamu ya Allah agar kami kembali kepada jalanmu ya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadikan istri kami istri yang soleha. Amin. Jadikan suami kami suami yang soleh. Amin. Jadikan anak-anak kami anak-anak qurrata a'yun. Amin ya Rabbal. Jadi dapat kami sampaikan, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya. Kiranya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan mangunah pertolongan kepada kita sehingga kita berdoa kepada Allah setiap habis sholat, nggak pernah terlepas, Pak. Allahumma ja'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina qaulan la ilaha illallah. Inilah yang kita inginkan. Mudah-mudahan kalimat la ilaha illallah talqin ini bisa kita ucapkan ketika kita berpisah dengan dunia yang panah ini. Amin ya Rabbal. Mari sama-sama kita tutup hari ini acara ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.